Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Musrif Kasyir dari jurusan D3 dari jurusan Teknik Sipil, prodi D3 Teknik Sipil, Politeknik Negeri Balikpapan. Di sini saya akan membuat tutorial membuat sebuah gedung di SAP. Langsung aja, pertama kita buka SAP, kemudian unitnya kita buat KNMC, kita pilih create only. Di sini kita ganti 8 4 3 8 4 3. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, kemarin sudah muncul. Kemudian ini kita ganti Z. Kemudian kita klik kanan, edit grid data, modify spacing, kita ganti 6. Kemudian ini kita ganti, kita cek datanya. Kemudian kita ganti 686 686. Kemudian di sini kita ganti 7 2,216 dan 0. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita bikin material steel, OK, modify. Baru kita buat 36 CS 400 KGFMC 7850 200.000. Kemudian di sini EVFO-nya kita lihat di sini 245 dan 400. 245 dikalikan 10%, 400 dikalikan 10%. Dan kita klik OK. Dan kita buat lagi satu, OK, modify BJTS 40 KGFMC 7850 kita buat NMMC 200.000. Kemudian ini kita ganti 390 dan 560. 390 kali 1,1, 560 kali 1,1. Kayaknya salah tadi, teman-teman. Modify 200.000 dan 240 kali 1,1, 2,40 3 245 kali 400, 245 kali 1,1, 400 kali 1,1. Oke. Kemudian kita buat lagi section properties, frame section, add new, white flame. Dan kita pertama bikin rafter. Nah, untuk datanya sendiri bisa kita lihat di sini, rafter 0,3, 0,15 dan seterusnya. Dan untuk mempersingkat waktu akan saya skip ya videonya. Oke, teman-teman, ini sudah jadi. Ini rafter, kemudian ini ada regel depan, kemudian ada regel samping, kemudian ada kolom, ada ikatan angin, dan terakhir ada gording. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke define,
Kemudian kita bikin load pattern teman-teman. Di sini kita ganti DL, kemudian kita klik add new, kita hapus, kemudian kita pilih LL, leave, add new, kita ganti atap, kemudian more, super date, add, dan kita ganti hujan, author, kemudian kita ganti angin arah X, kita ganti wind, di sini kita ganti SC 716, add new, kemudian kita ganti Y, kemudian kita klik add new. Pada sini kita klik modify lateral, load lateral, exposure include, ini kita ganti 80,82. Kita klik OK, bawahnya juga sama, modify, exposure include object 80,82. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik define lagi, kita pencet mass search, modify, ini matikan, centang, dead load, atap, hujan, kemudian live load 0,3. Kita klik OK. Baru define, kemudian kita ke load cases. Nah, di sini kita tunggu teman-teman, kita pilih functions, response spectrum, kemudian ST716, kita pencet add new. Sini kita ganti balik papan. Nah, kemudian di sini makanya kita cek di sini. Nah, ini teman-teman, SS 0,1311, 0,1311, kemudian S1 0,0865, 0,0865. Ini kita ganti 16, ini kita ganti D. Kemudian kita klik OK. Kita klik define lagi, load case, add new load case, kemudian kita ganti response spectrum, kita ganti gempa X, ini kita scale factor kita ganti 2,18, kemudian kita klik add, kemudian kita klik OK. Baru kita buat lagi add new, response, gempa Y 2,18, kita klik add, dan kita klik OK. Nah, load case juga sudah. Sekarang kita buat yang terakhir, kita buat load combination teman-teman. Kita buat kombinasi beban. Kita lihat di sini untuk kombinasi beban yang akan kita gunakan. Ini dia. Nah, kita kasih contoh cara membuatnya. Cara membuat bebannya. Kita copy, ganti. Nah, caranya adalah kita pencet dead load, karena ini dead load 1,4, kita ikutin angka yang di depan, kemudian kita klik add. Kemudian 1,4 SDL itu atap, dan dia juga 1,4, kita klik add, dan kita klik OK. Baru kita add new lagi, baru kita buat semuanya ini. LR itu live load, R itu rain atau hujan, WX itu angin X, WY itu angin Y, EDX itu gempa X, EDY itu gempa Y. Nah, kita akan buat sampai sebanyak 32 kombinasi. Karena itu kita akan skip videonya
untuk mempersingkat waktu. Oke teman-teman, ini load combination-nya sudah jadi sebanyak 32. Langkah selanjutnya itu kita buat satu kombinasi terakhir, namanya itu amplop. Nah, di amplop ini kita akan memasukkan semua yang tadi kita buat kayak gini, add, begitu terusnya sampai yang paling bawah ini. Oke, langsung aja kita pause untuk mempersingkat waktu. Oke teman-teman, ini sudah selesai, totalnya ada 32. Kemudian kita klik, kita klik oke. Nah, kita sudah membuat semua define-nya. Kemudian kita akan mulai menggambar ya teman-teman. Kita klik draw frame cable, ini kita ganti kolom, kemudian kita gambar, kemudian ini kita ganti regel depan, kemudian kita ganti ke rafter, kita buat di sini. Oh ya teman-teman, ini kita aktifkan ya, nyalakan add midpoint, kita buat di sini. Kemudian rafternya kita hubungkan dengan kolom kanan, kemudian kita tekan lagi, kita close, ini kita hapus, kemudian regel depan sama rafternya kita hubungkan. Kita pencet edit line, trim extend, oke. Nah, dia sudah terhubung. Kemudian kalau sudah seperti ini teman-teman, kita blok. Oh ya, sebelum itu kita nyalakan dulu extrude-nya, apply to all window. Oke teman-teman, ini pastikan di depan ya. Kalau gitu ini kita blok dulu, kemudian kita replicate, edit, replicate, kita buat -42 1. Oke. Nah, jadi kita delete aja dulu, dan kita pindah ke depan. Nah, ini depannya teman-teman, ini depan, ini belakang. Sekarang kita sudah depan, kemudian kita nyalakan general option, extrude, apply to all window, kita klik oke. Nah, jadi kemudian ini harus kita balik teman-teman. Ini kan menghadap ke sana ya, harus kita buat menghadap ke sini. Jadi caranya kita blok, kemudian kita klik assign frame, local access, kita ganti jadi 90. Nah, dia harus ngarah ke sini. Kalau sudah seperti ini teman-teman, kemudian kita tambahkan restraint atau tumpuan, assign join restraint, kita pakai sendi, ini kita klik oke. Kita tambahkan juga di sebelahnya restraint, apply to all windows, oke. Nah, kalau sudah, ini kita blok, ini kita select, maksudnya kita select, kemudian kita replicate ke belakang, pencet edit, replicate 6 1, oke. Nah, dia sudah ada satu di belakangnya. Kemudian ini kita hubungkan teman-teman, kita hubungkan menggunakan regel samping. Ini kita hubungkan, sebelahnya juga kita hubungkan, escape. Nah,
Kalau sudah kayak gini teman-teman, sekarang kita blok rafter yang di sebelah kiri, kemudian kita pencet edit, terus kemudian kita edit line, divide frames, kita ganti jadi 8, klik OK. Kalau sudah, kita pencet poin-poinnya. Dan kita klik edit point, extrude point. Ini kita ganti gording di 0, ini 6, nomornya 1. Nah, kita klik OK. Nah, sekarang sudah ada gordingnya. Kemudian sebelahnya juga sama, kita blok yang ini, yang di belakang, kita klik edit line, divide frames 8, OK. Kemudian kita klik poin yang kita buat tadi. Kita klik edit, extrude point, jangan lupa diganti gording. Ini kita ganti minus 6 karena kita harus buat dia ke depan 1. Kita klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita ubah dia insertion pointnya. Klik select properties frame section, kita select gordingnya sama regel samping, kemudian kita klik assign frame, insertion pointnya kita ganti insertion pointnya kita ganti 2, kemudian kita klik OK. Nah, kalau sudah, kita klik lagi select properties, langsung aja kita klik preview selection, assign frame, kemudian kita klik local insertion point, kemudian kita klik yang 8, ini kita ganti yang 8, kemudian kita klik OK. Nah, coba kita zoom. Itu balik teman-teman, ini sebenarnya harus di atas ini ya, bukan di bawah. Kalau gitu kita ubah lagi, kita klik select, get preview selection, assign frame, insertion point, salah, terbalik teman-teman. Ini kan select ya, select properties frame section, kita pencet gordingnya aja, select gordingnya, kemudian kita klik assign frame, insertion point, kita ganti 2. Nah, sudah di atas, tapi ini rafternya belum kita buat ke bawah. Jadi kita klik select properties frame section, rafter, select, kita klik assign frame, insertion point, kita klik 8. Oke. Nah, kayak gini teman-teman di atas. Nah, ini dia, regel sampingnya juga harus kita buat di atas. Nah, kalau sudah kayak gini teman-teman, kita pencet dulu ini, kita select regel depannya, kita klik assign frame, rest partial fixity, kita centang yang 2 ini teman-teman, kemudian kita klik OK. Nah, kalau sudah, gordingnya kita select gording, select OK. Kemudian kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi, release, bedanya kita centang semua ini dan kita klik OK. Terus kalau sudah, kita
kita select semua ini teman-teman. Nah itu, kita select semua. Kemudian kalau sudah, kita bawa itu ke belakang, kita replicate, edit, replicate sampai ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah sampai belakang, cuma regel depannya nggak ada di belakang. Jadi ini kita salin. Kemudian kita klik edit, replicate, kita bawa dia ke belakang sana. 42, baru kita klik 1. Klik OK. Coba kita cek. Nah itu ada. Kalau sudah seperti ini teman-teman, kita buat yang namanya ikatan angin. Tapi biar gampang ngebuatnya, kita ganti pandangannya jadi standar lagi. Apply to all window, apply, kemudian kita klik OK. Nah ini yang rilis parsial tadi teman-teman, kita pencet aja F4, sebelahnya juga F4. Kemudian kita klik draw frame cable, ini kita ganti ikatan angin, momen rilisnya kita jadikan pin. Kemudian gambar seperti ini. Kemudian yang paling atas, kemudian lanjut pindah ke sini, dan ke sini, kemudian ke sini. Buat lagi, buat dia menghilang. Oke, buat menyilang seperti ini teman-teman. Ini kurang 1. Nah jadi kemudian ini kita buat selang-seling, ini kosong, ini ada, ini kosong, ini ada, ini kosong, ini ada. Caranya kita select properties, frame, ikatan angin, select, close, edit, kemudian kita replicate jadi 6. Enggak, kita buat jadi 12 karena selang-seling. Ada 1, 2, 3, oke. Nah jadi seperti ini teman-teman. Kemudian kalau sudah, selanjutnya kita buat poly area-nya teman-teman. Pencet ini, draw poly area. Kita ganti none. Kemudian kita gambar. Tapi sebelumnya kita aktifkan dulu ini general option, fill object, apply to all windows, apply. Oke. Kita gambar. Oke, sekali kita display lagi, baru local access. Kita nyalakan, apply. Nah ini terbalik ya teman-teman, warna birunya. Dia bukan ke sini, tapi harus ke menjuruk ke dalam sana. Jadi kita hapus, baru kita gambar ulang sampai benar. Nah, ke dalam sana teman-teman. Cara lihatnya kayak gini. Nah, begini gambar yang benar. Kemudian yang di sini juga sama, cuma panah birunya harus ke atas. Bentar, nih ke atas kayak gini. Jadi dia nanti warnanya warna merah. Nah, kayak gini teman-teman. Ini juga sama, harus kita buat jadi warna merah. Kebalik. Ini
enter, kemudian ini enter, aku balik, enter. Nah kayak gini, warna merah menjuruk ke sana, warna biru-birunya. Kalau sudah kayak gini teman-teman, kita escape dulu, kemudian ini kita replicate aja. Kita select dulu pertama, select area section, non select, kemudian kita edit, kita replicate 6 sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, klik OK. Nah jadi teman-teman, kemudian depannya juga kita buat seperti itu teman-teman. Kita ganti YZ, draw poly area, dan kita buat panah biru itu ke dalam sana teman-teman, ke arah belakang. Enter, enter, enter. Kita pindah ke 3D lagi. Nah kayak gini. Kalau sudah kayak gini, kita replicate, edit, replicate 42, 1. Kita menambahkan yang di belakangnya. Nah kayak gini. Oke, sudah jadi. Kemudian kita akan menambahkan beban pada gording yang kita buat. Properties, frame, gording, select. Kemudian kita klik assign, frame load, distribute. Nah ini kita buat, ini add to existing load, kita buat hujan. Untuk datanya kita lihat di sini 0,2352 0,2352. Kemudian kita klik OK, kita klik select, get preview selection, assign, frame load, distribute. Kita ganti atap 0,0516. Ini kita klik OK. Kemudian kita buat sekali lagi, select, get preview selection, assign, frame load, distribute. Kita ganti yang LL. Tapi di sini kita nggak nambahin, di sini kita jadikan 0. Ini kita ubah jadi 0,5. Kemudian ini kita ubah jadi 1, klik OK. Oke, gordingnya sudah kita buat bebannya, penginputan seperti itu. Kemudian kita akan menambahkan beban angin sesuai SNI teman-teman. Caranya adalah itu ada namanya kasus A dan kasus B teman-teman. Kasus A dan kasus B. Nah masing-masing ada poinnya 1, 2, 3, 4. Ini area 1, ini area 2, ini area 3, dan ini area 4, ini area 5, dan yang di belakang sana itu area 6. Karena ada 2 kasus A dan B, kita akan menginput setiap kasus itu 2 kali, kecuali 5 dan 6. Pertama kita klik area 1. Ini area 1, kemudian kita klik assign, area load, wind pressure. Kita tambahkan beban angin. Ini outer. Nah, angin arah X. CP-nya kita lihat di sini teman-teman. Nih, yang merah ini untuk kasus A, yang merah ini di bawah untuk kasus B. Kita ganti jadi 0,53. 0,53. Oke. Itu untuk angin X. Kemudian kita klik select, preview selection, assign, area load, wind pressure. Kita ganti yang
Y untuk kasus B. Kasus B minus 0,45. Minus 0,45. Kemudian kita klik OK. Nah, begitu seterusnya teman-teman. Ini untuk area 2. Area 2 kita gunakan yang ini, 2. Kasus A dan kasus B. Begitu seterusnya sampai ke 4. Kenapa sampai 4? Karena X hanya sampai 4, sedangkan yang 5 dan 6 itu hanya ada di kasus B. Jadi ketika kita menambahkan beban, kita hanya menggunakan arah Y dan menggunakan nilai yang ini. Nah, untuk mempersingkat waktu teman-teman, akan saya pause videonya untuk mempersingkat waktu kita. Oke teman-teman, saya sudah menginput beban angin. Untuk mengecek apakah sudah atau belum, areanya kita klik kanan, kita pencet load. Nah, ini angin X, angin Y, angin X, angin Y, angin Y, area 5, angin X, angin Y, area 4, angin X, angin Y, dan area 6, angin X, angin Y. Oke. Ini sisi kanan gedung, sisi kiri gedung, depan yang sana belakang. Oke. Karena sudah terinput semua, kemudian kita akan pencet ini. Kita view revise preferences. Ini kita ganti. Data ini kita cek di sini, teman-teman. Nah, ini kita ganti. Ini dia. ISC 36010. Kita ganti IMF. Ini kita ganti B. Kemudian SDS-nya kita ganti 0,1398. 0,1398. Kemudian R-nya 4,5. Kemudian CD-nya 4. CD-nya kita ganti 4. Kemudian kita klik OK. Sudah, kita pencet lagi yang ini. Kita select design combo. Nah, ini yang kita buat tadi, load combination-nya kita blok semuanya sampai atas. Kemudian kita klik add. Nah, kita klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita tinggal run. Dead kita matikan karena kita nggak pakai apa-apa tadi kan, kita ganti pakai DL, jadi dead-nya kita do not run. Dan kita klik run now. Terus jangan lupa kita save video 8. Klik down. Kemudian di sini kita pencet start design check of structure untuk mengecek mana desain kita yang tidak kuat. Terus kita matikan dulu not in view, apply to all windows. Nah, ini semakin ke bawah itu semakin kuat teman-teman. Ke sini orange berarti dia ada hampir merah, berarti kurang bagus. Jadi nanti frame kita yang kurang kuat itu harus kita ganti teman-teman, entah dari dimensinya, profilnya yang kita ganti, atau dari materialnya teman-teman. Kita ganti antara profil yang kita buat atau kita ganti di material yang kita gunakan, kita perkuat seperti itu teman-teman. Ini kita cek lagi display design info, coba kita cek yang shear rasionya, kita klik OK. Yang sama
klik OK. Nah, ada yang kurang kuat, ada yang kuat, ada yang cukup, ada yang kuning, biru, orange gitu teman-teman. Nah, kita cek lagi verify analysis versus design. Nah, ini cocok, analisisnya cocok, match for all steel frames. Nah, kita cek lagi teman-teman, berapa sih yang bermasalah. Nah, ternyata ada 151 baja kita yang bermasalah, yang gagal. Apa saja? Ini ada banyak. Ternyata ada di rafternya, ada di ikatan anginnya, ada di kolomnya, kayak gitu teman-teman. Nah, yang ini, yang bermasalah ini, semuanya nanti kita ganti di entah materialnya atau di ini profilnya. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya ajarkan, yang saya contohkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.